Jadi santai aja ya, cuman ngobrol-ngobrol aja. Cuman bakal lebih kita mengarah ke bahasan tentang anak muda ini. Ya rahmukallah. Ya Harukallah, alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Maaf, Is. Sangat tepat gitu momennya. Santai. Ya udah. Nah. Oke. Ini udah lagi mulai. Udah. Oke. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau jawab aja dulu. Host kita. Mau jawab sebagai host kita. Yang akan membimbing obrolan kita malam ini. Oh enggak. Baik. Sok jadi isu teh. Gimana? Ya udah ngomong aja apa ya. Ya jadi bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bakal sharing-sharing aja tentang apa ya? Tentang sebenarnya udah pernah aku kasih sih sama udah pernah aku posting juga kalau nggak salah tentang filterisasi otomatis. Ya pokoknya tentang cinta lah ya. Gimana Im? Ya agak mengarah ke cinta tapi nanti di awal agak bakal ke cinta dulu. Ini mah sebenarnya banyak gitu awalannya kayak gitu. Kita langsung aja. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya di sini kita bakal share ya tidak yang dikatain sama Jawi ya. Cuman share doang gitu, kayak kita sebenarnya bukan paling ahli dalam bidang ini, tapi insya Allah kita bakal share sesuatu yang kita udah dapat dan kita harap itu bakal bermanfaat banget lah buat teman-teman semua yang ada di sini khususnya dan juga nanti yang mungkin ada yang nonton lewat YouTube kayak gitu. Ya, salam mari kita limpah dan curahkan terutama kepada Nabi Muhammad SAW, sebab karena segala ajaran-ajarannya, segala sejarah-sejarahnya yang kita bisa ketahui, kita bisa kemudian pelajari di situ, itu bisa menjadi bekal banget buat kita untuk kemudian menjalani akhir zaman ini kayak gitu. Dan tak lupa juga kita senantiasa bersyukur karena nikmat Allah itu besar banget gitu. Kita bisa berkumpul di sini dengan tadi udah ngaret berapa menit gitu ya. Dan semoga tetap ada berkahnya di situ kayak gitu. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah itu pasti gak bakal ada habisnya kayak gitu. Oke, Pais sudah terdengar, Pais? Iya, Bang. Afwan tadi wifi-nya mati. Ya, santai. Sekarang udah aman? Sip, aman. Video. Break dulu sebentar. Videonya jauh, jangan. Oke. Sambil nyalain laptop. Kalau misalkan diperhatiin dulu ya sebenarnya. Sebetulnya filter itu apa sih? Filter itu apa? Filter itu apa jauh? Filter itu apa ya? Kayak kalau kita punya inilah. Bahasa ilmiahnya deh. Kalau akuarium kan kita punya saringan, bukan saringan. Kayak buat ngefilter airnya itu loh, tahu gak? Biar gak kotor. Betul. Terus jadi si filter itu teh buat kan ada kotoran-kotoran itu. Sama ada airnya yang benernya, yang bersih gitu. Nah, jadi filter itu teh ngebuat kita kayak apa ya? Jadi kita teh cuma filter itu teh penghalang dari yang kotornya itu. Jadi kita cuma dapat yang bersihnya aja gitu. Oke. Nah, kalau misalkan secara menurut Google nih ya, aku sedikit searching dulu. Filter itu atau filtrasi ya, itu adalah metode pemisahan fisik nih yang digunakan untuk memisahkan antara cairan atau larutan yang padat dengan cairan yang mungkin kurang padat kayak gitu. Jadi kalau filterisasi itu apa? Kayak proses untuk memfilter gitu ya. Untuk memilih untuk memfilter sesuatu untuk menyaring sesuatu gitu ya.
tentang apapun yang difilterin itu. Nah, di sini tuh ada kata berikutnya gitu, otomatis. Otomatis itu kan berarti segala sesuatu yang sendirinya. Dengan sendirinya kayak gitu. Nah, untuk mengawalinya, mari kita sama-sama untuk kemudian membaca, dan mungkin bukan baca sih, maksudnya di sini aku bakal sedikit bacain dulu salah satu arti ayat, yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan peroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Di sini Allah juga ngedegasin bahwa sebelum kita mulai segala sesuatu, atau kita ini sebagai pemuda gitu ya, maksudnya yang paling aku tekanin di awal itu adalah sebelum kita mulai tentang konsep ini tuh, kita pahami betul bahwa ini tuh adalah konsep yang kita dapetin untuk kita itu, untuk pada puncaknya itu istiqomah gitu ya. Kenapa? Karena istiqomah itu penting gitu. Allah tadi udah katakan, Allah itu menyukai gitu orang yang istiqomah, dan orang yang istiqomah itu bakal dikatakan oleh malaikat, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nanti ke depannya mungkin setelah paham tentang hal ini, semoga bisa lebih istiqomah lagi kayak gitu. Nah, sebetulnya kita langsung aja ya langsungnya. Filter itu, kalau misalkan kita secara umum dulu ya, kalau misalkan Islam itu ngebahasnya kayak gini, filter itu mengubah pemikiran iya, mengubah kecenderungan iya, pokoknya kalau misalkan filter itu kurang lebih mirip lah sama kayak prinsip atau informasi-informasi yang kita punya gitu. Nah, filter ini juga tadi gitu ya, bisa mengubah pemikiran kita. Karena gini, tadi udah disebutin kata mujauh gitu. Kalau misalkan di akuarium aja, air yang bersih aja gitu yang masuk. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada air yang kotor yang masuk, kan itu bakal mengubah kualitas airnya gitu. Nanti bakal lama-lama jadi keruh kayak gitu sih. Jadi filter itu bakal mengubah pemikiran dan juga akan mengubah kecenderungan. Kalau misalkan sedikit ngekaitin ke Islam nih, teman-teman pernah mikirin nggak sih kayak saat ini tuh ada orang-orang yang udah benar-benar pro terhadap Islam, ada yang orang-orang tuh masih terbata-bata dalam artian masih abu-abu informasi tentang Islam, dan juga ada orang-orang yang masih enggan untuk kemudian mengenal Islam. Nah, itu kenapa sih terjadi gitu? Karena tadi itu filter gitu. Orang-orang itu ada yang kemudian mereka memilih untuk kemudian mau untuk menerima informasi daripada Islam gitu ya. Mau untuk kemudian mendengar apa-apa yang Islam kasih tahu gitu. Nah, itu tuh sehingga mengubah pemikiran dia gitu. Kenapa sih ada yang namanya Islamofobia? Karena orang-orang itu mendengar tentang Islam itu adalah bahwa Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah ancaman-ancaman, Islam itu kekerasan kayak gitu. Itu contohnya Islam itu mengubah pemikiran. Terus kayak kenapa Islam filter itu mengubah kecenderungan? Kalau misalkan kita hubungin ke cinta gitu ya, ternyata emang filterisasi itu tuh bakal mengubah kita untuk cenderung ke orang yang seperti apa gitu. Cenderung untuk kemudian mau bergaul dengan orang yang seperti apa gitu. Kayak gitu. Semakin kita mendapati filter-filter yang bersifatnya itu sesuai dengan Islam, maka semakin itu juga kita tuh bakal bertemu dengan, kita tuh bakal mau dengan orang-orang yang dekat dengan Islam gitu. Ibaratnya kalau kita tuh lagi jalan nih, di suatu jalan lah ya, terus setiap jalan tuh punya nama kayak gitu. Ada satu jalan ini tuh jalannya para nabi. Sebetulnya kita mungkin saat ini gak bisa ya untuk kemudian bareng-bareng ada pada jalannya Nabi. Karena mungkin Nabi udah benar-benar dan para sahabatnya udah jauh banget di depan. Tapi setidaknya kita masih bisa gitu untuk kemudian jalan di satu jalan yang udah pernah Nabi lewati kayak gitu. Nah, apa sih fungsinya filterisasi ini gitu? Ketika kita paham bahwa filterisasi itu penting untuk pertama, kedua tadi ada kecenderungan gitu ya. Maka kita akan seolah-olah jadi bukan orang yang sama juga gitu. Ibaratnya kalau naik tol kita mau ke kota A, lalu di akhir jalan itu bakal ada simpangan atau bakal ada yang menghubungkan antara jalan tol A, jalan tol B, dan banyak jalan tol gitu ya untuk sambung ke jalan yang sama kayak gitu. Makanya jangan aneh ketika teman-teman ngerasa misalnya nih udah di KRM atau misal udah di DKM, oh temenin sama orang-orang yang soleh-soleh, ya itu benar gitu. Itu emang sunatullahnya kayak gitu. Kenapa? Karena teman-teman dan temannya itu tuh punya satu kesamaan, yaitu filter bahwa teman-teman itu merasa bahwa Islam itu adalah hal yang perlu teman-teman untuk dapetin kayak gitu.
dan menjauhkan hal-hal yang bukan Islam kayak gitu ya dalam tanda kutip. Nah itu untuk kecenderungan. Terus kalau misalkan ke perempuan nih gimana, Jo? Kalau perempuannya berarti sebetulnya simpel juga sih, kayak berarti kalau misalkan perempuan, kita menilai perempuan itu tuh dari filter yang kita punya. Misal kita paham tentang Islam, berarti kita seharusnya dan berpikir juga bahwa perempuan itu harus yang sesuai dengan Islam kayak gitu. Atau misalnya kita masih minim, maka jangan aneh ketika ada orang yang mungkin suka dengan yang mungkin non-Islam atau masih agamanya buruk kayak gitu. Karena emang filternya pun masih buruk kayak gitu. Itu sedikit untuk awalnya aja. Nah di sini juga aku sedikit ngambil daripada materinya Ustaz Flexial, yaitu di video tentang ngaji jomblo ya, Jo ya. Episode jomblo itu episode ditonton. Ngaji jomblo ya. Aku agak lupa sih episodenya. Episode tapi 1 pokoknya judul video itu adalah 12 gitu ya. 13. 16. Sama terakhir ada Q&A-nya. Ya, kalau tentang filterisasi otomatis mah episode 8. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatiin gitu ya, sebetulnya orang itu ketika dia belum masuk Islam gitu ya, pasti dia punya pemikiran-pemikiran yang mungkin agak sedikit bertentangan. Misal kayak kenapa sih orang tua harus berkerudung? Kenapa sih orang tua harus kemudian menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan? Kenapa sih Islam itu harus menutup aurat kayak gitu misalnya? Itu kan ketika orang itu tuh belum masuk Islam misalnya. Tapi setelah masuk Islam, setelah belajar, karena gini teman-teman, Islam itu sebetulnya mengubah segalanya gitu ya. Tidak hanya mengubah cara kita secara fisik, tapi mengubah juga secara pemahaman kita gitu. Di sini tuh Ustaz Flexial mengatakan bahwa Islam itu mengubah cara pandang seorang gitu, mengubah cara berpikir seorang gitu. Dengan konsep-konsep Islam itu kita akan kemudian diubah gitu segalanya kayak gitu. Nah, hal apa aja yang diubah gitu? Ya tentu hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Misal kayak setelah orang itu mengenal Islam, maka dia nggak akan aneh dengan orang-orang yang berkerudung gitu misal. Contoh nih misal pengalaman aja gitu ya. Pernah nggak sih kita ngerasa risih atau ngerasa gimana? Bukan risih ya, kayak gak nyaman gitu ketika mungkin masih kecil atau masih SD atau mungkin masih SMP kelas 7, kayak mungkin aku pribadi ya karena mungkin saat itu juga masih belum terlalu dalam banget kayak kenal Islam kayak gitu ya. Sekarang juga aku juga masih benar-benar belum dalam banget gitu, masih ya gak ada apa-apanya lah kayak gitu. Terus kayak ngelihat orang-orang yang di masjid atau ngeliat anak-anak KRM atau ngeliat teteh-teteh yang berhijab panjang gitu ya, kan rasa aneh gitu. Kenapa? Karena emang dulu aku kayak masih kurang gitu informasi kenapa orang tua kayak gini, kenapa ada KRM itu masih kurang gitu. Tapi akhirnya setelah memutuskan untuk kemudian mengenal Islam lagi lebih serius, dan ternyata Islam itu emang kayak gini, dan ini yang emang diajarkan, dan ternyata emang itu manfaat banget buat manusia kayak gitu. Nah, dan kadang kita juga ngerasa suka aneh gitu, kayak ini bukan aneh sih, tapi kadang kita suka ngolok-ngolokin orang-orang yang dalam tanda kutip agamis. Kadang kita orang agamis itu kita kayak bukan ngececein ya, kayak nyepet lah atau ngapa gitu ya. Walaupun mungkin canda gitu, tapi kalau misalkan bercandanya tapi kita emang belum tahu, itu juga berpengaruh, kayak berarti kan emang kita belum paham banget itu kalau yang agamis itu ternyata emang orang yang serius tentang Islam kayak gitu. Jadi setelah kita mengenal Islam, kita gak bakal aneh lagi tuh dengan orang yang berkerudungan, dengan kumpulan orang-orang kayak di KRM, dengan orang-orang yang sangat agamis gitu ya kayak gitu. Nah, sedikit kita masuk ke perempuan gini ya. Tadi gitu ya. Kalau misalkan kita memandang nih secara bukan Islamnya gitu perempuan, pasti kita yang terlintas itu adalah pertama fisik kita jelas, kayak mungkin dari cantiknya, dari putihnya kayak gitu ya. Ternyata setelah kita memahami bahwa ada Islam itu mengubah bahwa sebetulnya yang perlu kita lihat dari perempuan itu bukan itu gitu. Ada filter otomatis yang kita perlu punya ketika kita memandang perempuan kayak gitu. Jadi ada 4 hal kayak gitu. Pertama ada keluarganya, kedua ada keluarganya, ketiga ada cara dia mengolah harta, yang keempat ada agamanya kayak gitu. Akhirnya bakal aku bahas lagi di akhir, tapi itu sedikit awal aja. Nah, jadi pada intinya setiap perilaku orang itu, setiap tindakan orang itu, setiap keputusan orang itu bakalan dipengaruhi daripada referensi yang orang itu punya.
Terus orang itu gak bakal mungkin ngelakuin A, ngelakuin B, kecuali emang yang ada di otak dia itu hal itu gitu. Kalau misalkan kata Hawain itu, seseorang itu bakal dengan sukarela untuk melakukan sesuatu ketika dia mengetahui dampaknya. Dan seseorang itu bakal rela untuk kemudian tidak melakukan sesuatu ketika dia tahu dampaknya. Nah, oke. Is. Di mute dulu coba. Stop. Nah, asal ada suara motor. Sehingga gitu ya, kalau misalkan kita melihat daripada yang tadi gitu, kalau setiap orang itu nggak bakal mungkin bertindak kecuali dengan apa yang dia punya referensinya, maka referensi itu adalah bekal yang perlu untuk kita mungkin terus kembangin gitu untuk kita tuh yang namanya membangun satu filterisasi gitu. Kita gak mungkin untuk kemudian punya filterisasi yang otomatis yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat Masya Allah, tapi referensi kita tuh kurang gitu, kayak gitu. Jadi, butuh dinamakannya satu referensi untuk membangun satu filtrasi yang mantap, kayak gitu. Nah, referensi apa ya? Tentunya referensi Islam, kayak gitu. Jadi mungkin dari segi bacaan, dari segi pendengaran kita mungkin sering mendengarkan hal-hal yang baik, kayak gitu. Ya pokoknya intinya kayak itu sih. Jadi filtrasi itu adalah hal yang mendasar yang bikin kita tuh kemudian paham bahwa oh ini tuh sesuai dengan Islam, oh ini tuh gak sesuai. Nah setelah itu tuh dengan filtrasi yang mantap tuh kita mau untuk kemudian meninggalkan hal yang gak sesuai dengan Islam itu gitu. Kalau filtrasi kita adalah filtrasi Islam. Cuman pertanyaannya gini, kadang nih kita tuh double filterisasi gitu, atau kadang itu masih belum menemukan filterisasi itu. Ya jujur aku juga kadang suka belum bisa sih kayak gitu ya. Cuman ya pelan-pelan kita kemudian mahamin gitu ya, bahwa ternyata ada nih filterisasi yang Islam ajarin buat kita, sehingga kita tuh memandang sesuatu ya sesuai dengan Islam gitu. Kita memandang peristiwa A gitu. Kita memandangnya dengan kacamata Islam. Oh, ini tuh adalah peristiwa yang Islam tuh kayak gini loh menanggapinya, kayak gitu. Atau kayak peristiwa apa lagi? Banyak lah peristiwa-peristiwa yang mungkin saat ini jadi trending, misal kayak apa ya, TikTok mungkin ya. TikTok itu gimana sih Islam memandang gitu ya? Perempuan gitu kan yang main TikTok misalnya. Ya, perempuan kan seharusnya menjaga gitu ya. Atau misalkan ada laki-laki yang pakai TikTok, terus kayak agak sedikit alay-alay gitu. Ya laki-laki itu seharusnya punya sifat yang lebih ajak gitu ya, lebih gitu lah, lebih laki gitu kan. Gagah. Tapi kita lihat di sini nggak ada gitu kan. Nah berarti kita juga pikir, oh Islam tuh gak mandangnya kayak gini kayak gitu. Sehingga dengan begitu kita tuh nggak bakalan dibuat untuk kemudian care dengan hal itu gitu. Care di sini adalah kita nggak bakalan kemudian merasa itu adalah hal yang baik gitu. Karena gini, ada gitu keadaan dimana kita tuh kadang ngerasa ini tuh bener gak ya, ini tuh baik gak ya gitu. Jadi balik lagi gitu ke awal, ternyata emang filter itu penting untuk kita tuh tidak hanya serta-merta menilai sesuatu tuh secara fisik gitu. Kalau misalnya kita menilai baik lagi ya ke perempuan gitu ya, Islam tuh mengajarkan bahwa kita itu jangan cuma melihat perempuan tuh dari sisi fisiknya aja kayak gitu. Kalau misalkan tadi kita berpikir dengan pikiran yang bukan Islam, kayak gimana sih fisiknya gitu kan, kalau misalkan bukan Islam gitu ya. Tapi kalau Islam itu mengajarkan gimana sih cara kita untuk memandang perempuan itu dari segi agamanya, dari segi-segi yang bersifat inner beauty gitu. Dari mungkin perempuan itu gimana agamanya kayak gitu. Karena gak bakal ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan kayak, kak, kang, atau jauh, gimana ya aku tuh suka sama perempuan tapi yang non-Islam. Nah itu gak bakal ada pertanyaan lagi, karena seharusnya orang yang sudah sesuai dengan dasar-dasar itu, dia gak bakal lagi kayak gitu. Atau misalnya ada pertanyaan lagi, gimana aku tuh suka sama perempuan atau suka sama orang gitu ya, tapi yang agamanya tuh masih kurang gitu, entah mungkin jarang sholat, entah mungkin gimana gitu ya. Nah, Kang. jadi gak bakal ada lagi hal-hal yang irinya kayak gitu. Kang. Karena tadi lagi. Ya Is. Gimana? Mau tanya dong, tapi lanjut dulu aja. Enggak, tanya aja lah. Sok. Gimana? Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Oh, gak apa. Berkaitan sama materi yang tadi disebutin tuh, yang kalau misalkan kita suka sama yang nonis gitu, atau misalkan sama yang agamanya kurang, tapi kalau misalkan kita bertekad untuk mendekati cewek itu dengan alasan mau supaya bisa meningkatkan imannya juga gitu, bareng-bareng gitu.
buat ngebimbing. Dia bisa. Ya, membimbing lah. Nah, itu Bisa. gimana tuh? Kalau landasannya kayak gitu. Bener nggak apa-apa kalau dengan kayak gitu mah. Tapi yang dibahas di sini itu adalah kecenderungan kita tuh ke perempuan-perempuan yang kayak gimana itu. Maksudnya itu mah bahasannya itu beda ya jauh kalau nggak salah. Aku tuh punya teman. Jadi bahasan Baik-baik juga tahu mungkin. Ya, jadi aku punya teman. Jadi teman aku teh sukanya ke nonis. Nah, nggak se-SMA sih. Ya dia ada 24. Tapi yang dia suka tuh ya jauh lah di sana. Di kota Bandung. Jadi gimana ya? Dia teh emang kalau disebut agamanya kurang, ya enggak juga sih. Soalnya dia DKM juga ada 24. Terus pas SMP Rohis juga dia. Nah, jadi lebih ke gimana ya? Kalau suka ke nonis mah kayak kitanya ke bawah-bawah gitu. Kayak apa ya? Kitanya ngelihat fisiknya aja gitu. Kayak kita teh nggak ngelihat gitu. kayak nggak ngelihat innernya gitu. Inner beauty-nya, ya. Tapi gini. Kan udah gimana ya? Tapi gini maksudnya yang ditekan di sini tuh mungkin lebih ke arah informasi yang kita dapat, misal Islam itu perempuan itu kayak gini. Nah, dengan informasi yang kayak gitu tuh bisa bikin kita tuh ngelihat perempuan tuh dengan penglihatan yang lain gitu. Tapi kalau misalkan yang kita dengerin juga kayak tadi sebagai seorang laki-laki nih, kita tuh berhak untuk kemudian bikin nanti itu perempuan yang kita nikah itu untuk lebih taat, atau kita tuh bisa untuk kemudian ngajak perempuan yang non-Islam ke Islam. Itu juga boleh. Kenapa? Karena banyak juga kan kasus-kasus yang kayak gitu. Jadi itu juga sebenarnya merupakan salah satu filterisasi otomatis yang dipunyai sama orang-orang juga kayak gitu. Karena tapi gini yang perlu digarisbawahi itu adalah takutnya gini, perempuan itu kan sifatnya itu ngikutin gitu ya. Sedangkan laki-laki itu adalah yang membawa. Takutnya adalah kalau misalkan perempuannya itu bukan Islam, jadi laki-laki yang ke bawah gitu kan. Jadi emang harus mantap dulu di laki-lakinya kalau kayak gitu. Kalau buat perempuannya juga lebih ke arah perempuan tuh ikut aja sih kalau kata kayak gitu. Ya gitulah pokoknya lebih. Perempuannya harus punya niat buat berubah juga. Iya. Buat jadi lebih taat gitu. Punya landasannya sendiri juga ya, Bang. Iya. Emang dari diri sendiri sih. Nggak bisa maksa orang buat hijrah gitu. Emang susah. Iya, betul Bang. Betul. Sangat. Jadi balik lagi sih kayak top preferensi orang itu tuh apa gitu. Karena bisa jadi top preferensi orang-orang itu kan beda-beda. Ketika ada orang yang top preferensinya itu kayak tadi gitu ya, perempuan itu harus agamanya baik banget, maka ya itu bakal mandang perempuan tuh ya udah agamanya baik aja gitu. Ada orang-orang yang top preferensinya adalah aku itu harus bisa untuk kemudian ngajak orang untuk jadi lebih baik, atau top preferensinya adalah pahala-pahala untuk kemudian ngajak orang lebih baik. Maka dia kemudian akan menjadi sosok yang ngajak orang untuk jadi baik, kayak itu bisa jadi. Ada juga mungkin preferensinya tuh misalkan kalau dari segi makanan nih, aku paham bahwa makanan itu adalah makanan yang mengandung vitamin. Tapi ada juga orang yang top preferensi itu adalah aku paham bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang mengandung enak-enakan kayak micin kayak gitu. Bisa aja kan. Jadi beda gitu. Nah, di sini tuh Allah sebenarnya mengkritik orang-orang yang suka menilai dalam visual gitu. Kayak contoh ketika orang-orang kafirun itu menilai bahwa nggak ada, kan mereka tidak bisa melihat neraka gitu. Jadi mereka tuh mengolok-olokan Islam. Atau contoh lain misalkan ketika mereka itu mengolok-olok bahwa surga itu kan kelihatan gitu ya. Ya olok-olok gitu. Maka celaka orang-orang yang seperti itu gitu. Karena Islam itu mengajarkan kita untuk kemudian jadi orang yang sangat-sangat visioner gitu. Kalau misalkan Muhammad Al-Fatih aja bertekad kuat gitu ya. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan hadisnya itu gitu. Ketika jauh-jauh 100 tahun sebelum kejadian itu terjadi, Rasulullah mengatakan gitu. Itu adalah bentuk visionernya Islam yang diajarkan itu. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa kita tuh percaya sesuatu yang tidak terlihat kayak gitu. Nah, oke. Jadi bagaimana sih kita tuh bisa suka atau nggak suka terhadap sesuatu? Gimana sih kita tuh bisa suka dan nggak suka terhadap sesuatu gitu? Ya itu balik lagi tadi ke awal, yaitu ke filter dan persepsi kayak gitu. Di sini bakal lebih ke pengalaman aja sih, kayak kalau aku pribadi nih,
kayak sebenarnya udah tadi diceritain juga sih, tapi ini lebih ke arah perempuan gitu ya. Dulu nih ketika SD gitu ya, sebenarnya apa sih yang jadi kita landasan untuk kemudian suka sama perempuan itu kan? Ya jujur aja sih ya cantik gitu kan, fisiknya banget gitu kan. Tapi kesininya gitu, setelah SMP gitu, setelah kenal gabung sama KRM dan banyak lagi untuk kemudian tahu tentang Islam gitu ya. Ternyata bukan itu aja gitu yang kami pengen ajarin. Dan sebetulnya emang jauh lebih bermanfaat gitu ketika Islam mengajarkan A, maka itu adalah hal yang sangat bermanfaat dibanding ketika dulu kita berpengalaman bahwa perempuan itu adalah yang cantik aja gitu. Nah, terlepas dari perempuan misal, apa aja sih yang bikin kita tuh bakal berubah sukanya? Misal dulu aku nggak main basket nih. Dulu aku untuk kelas 7 basket banget lah gitu. Kelas 8 juga awal-awal suka basket. Cuman pelan-pelan aku pribadi nih ya, karena mungkin ketika itu tuh diselingnya juga dengan KRM, ngerasa kayak basket tuh kurang bermasalah lah gitu. Kurang ada hal-hal yang bisa dapat aku bagi di situ gitu. Walaupun emang iya nanti kesananya bakal aku jadi jago basket, tapi apa gitu, yang aku lihat tuh kayak banyak banget apa ya, kayak sombong mungkin ya kalau di basket tuh. Kayak dikit-dikit itulah ya pokoknya. Atau nggak ada hijab gitu di basket tuh. Apalagi sama perempuan. Apalagi kalau misalkan pemain perempuannya itu bukan Islam, ya udah gitu kayak itu aja gitu kan. Ya, intinya semakin kita mengenal preferensi, semakin kita mengenal filterisasi ini, bukan cuma perempuan, bukan cuma lingkungan, tapi benar-benar semuanya itu bisa mengaruhi hidup kita banget gitu. Atau gini contoh, ketika aku mau ke SMA, ya, yang bikin aku milih 3 itu kenapa sih? Ya karena emang referensi aku tuh ya SMA tuh ya 3 gitu kan. Kenapa aku nggak milih ke SMA apa ya, yang mungkin apa ya? Gak tahu sih aku takut 5. mengkotak-kotakan SMA. Pokoknya 8, 8, misal ada 8. SMA yang kurang gitu. Oh ya 8. Kenapa sih aku milih SMA 8 gitu? Ya karena referensi aku adalah SMA 3 itu lebih baik kayak gitu. Referensi aku. Terus gitu-gitu lah pokoknya. Cuman ada referensi yang aku kemudian tambahin di situ. Gak tau kenapa ya aku pribadi ketika dulu gitu ya, ketika ngasih formulirnya kan ada 2 pilihan. Ada 3, 24, sacil, ada 3, 8, 24. Yang aku kasih T malah 3, 24, sacil, gak tau kenapa. Mungkin gara-gara emang yang aku sering dengar itu ya 24, sedangkan 8, dulu tuh jujur aku sering dengarnya banyak hal yang berbeda kayak gitu. Dari mulai skenario SNMPTN-nya gitu, itu-itulah pokoknya. Sehingga ya udah, sedangkan kalau 24 kan aku dulu tuh sempat mendapat informasi bahwa 24 tuh ada DKM, terus kayak ada FDU, terus kayak gitu lah pokoknya. Walaupun itu ya mungkin bagi sebagian orang kayak ih non banget sih malah milih 24 kayak gitu kan. Tapi ya udah sih, itu ya udah terjadi kayak gitu. Atau misal apalagi nih kayak berteman nih, Allah juga kan menyampaikan lewat Rasulullahnya gitu ya, bahwa dia mengatakan seseorang itu duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi pemilik minyak wangi itu tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Ataupun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian habis terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak kayak gitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2111. Jadi memang sebetulnya Islam itu mengajarkan filterisasi itu benar-benar luas gitu ya. Dari segi pertemanan, iya kita benar-benar itu untuk teman. Karena jujur nih aku ya, kalau misalkan aku udah pernah cerita sih kamu jauh kayak dulu tuh aku sebenarnya orang tuh Indonesia banget gitu. Bahkan dalam hati juga Indonesia gitu ya. Jadi misal kalau kita berbicara kayak ini kan aku lebih bicara nih. Hari itu tuh bisa bicara dengan ngomong langsung dengan hati, tapi dengan hati juga bisa bicara kayak ngomong dalam hati gitu ya. Kayak misalkan Ujo bilang apa ya misalnya apa ya contohnya kalau aku bingung. Contoh jauh. Yang ngomong dalam hati itu kayak gimana sih? Ngomong dalam hati. Sekarang ya misal gimana ya? Atau enggak gini aja ya, misal kalau kita lagi ngobrol. Misal ketemu sama lagi ngobrol. Ya, kita lagi ngobrol. Misal aku sama Baim ngobrol. Nah, Baim lagi yang ngomong. Nah, pasti dalam hati kita teh mau ngomong apa, kita ngomong dulu dalam hati gitu kan. Nah, pasti gitu kan. Misal ngomong hari tadi. Aku tuh dalam hari tadi kayak ngomong oh iya atau enggak apa gitu. Nah, jadi sebelum lisan kita teh di hati dulu kita ngomong dulu gitu kan. Kayak gitu. Nah,
Nah ini mah ternyata semakin sini ketika teman-teman aku itu mulai bahasa Sunda gitu ya, pelan-pelan aku juga terpengaruhi yang awalnya aku tuh nggak Sunda banget, tapi jadi pelan-pelan tuh kayak dalam hati aja udah ngomong Sunda, kayak misalkan ada orang nih lewat, si eta kunaonnya, nah kata-kata kunaon si eta teh kan udah bahasa Sunda banget gitu. Itu tuh cuma di hati, jadi kayak aku ngerasa, nah aku yang ngomong bahasa Sunda gitu kan. Nah ternyata yang mengaruhin banget gitu. Nah itulah filtrasi itu dibutuhkan kayak gitu. Secara benar-benar dasar sih sebenarnya, nggak cuma perempuan kayak gitu. Nah, dan sekarang ketika kita udah pahami gitu ya, jadi itu sih intinya, filtrasi itu tadi emang suatu pondasi yang menurut aku mah ya, mungkin penting banget gitu. Apalagi sebagai sosok pemuda muslim yang saat ini emang lagi marak-maraknya Islam tuh diuji-uji banget lah ya, benar-benar kerasa gak sih, kayak maksudnya sebetulnya emang apapun kondisi kita pasti bakal dikomentarin gitu. Kita mau gerak kita dikomentarin, kita gagap kita dikomentarin, kita diam dikomentarin. Tapi semakin akhir zaman itu komentar atau ujian itu tuh semakin membara-bara gitu. Bahkan sampai orang katakan bahwa orang yang memegang sunnah akhir zaman tuh kayak ibaratnya megang bara api gitu yang panas. Ya bayangin aja gitu, kita ngorek api aja atau lilin aja di tangan tuh udah panas banget. Ini bara api gimana kayak gitu kan. Ya sebetulnya suatu pilihan sih untuk kemudian kita bergerak itu. Pilihan yang kemudian kita terus mau gak mau ada yang namanya sense of yakin aja gitu. Sense of yang penting yakin gitu. Kalau dari video sertifikasi itu yang penting yakin itu adalah kita yakin bahwa kita tuh udah benar-benar ada perjalanan yang lurus. Kita usahain kayak tawakalnya, kayak ikhtiarnya itu udah benar-benar, dan kita benar-benar berusaha untuk kemudian gak terpengaruh dengan komentar-komentar, ujian-ujian yang datang kayak gitu. Meskipun itu emang menyakitin gitu. Kayak ibaratnya emas itu butuh di fatana dulu, butuh dibakar dulu, butuh dipanasin dulu untuk kemudian jadi emas yang murni kayak gitu. Itu sedikit singgungan aja sih. Nah, kayak gitu. Jadi emang butuh banget kita yang namanya filterisasi gitu. Atau dari kehidupan aja udah beda gitu. Ada SMA, ada pesantren. Gimana jauh? Kalau pesantren itu gimana jauh? Kan mungkin di pikiran kebanyakan orang ya, pesantren tuh apa, santri ya orang-orangnya kayak gimana sih, kayak lulusannya aja. Misal dia SMP-nya pesantren, pas dia masuk ke SMA, nah dia nggak dilanjutin pesantrennya. Nah misal adalah taruh laki-laki atau perempuan? Laki-laki aja. Laki-laki deh. Nah misal di pikiran kita nih, laki-laki yang pesantren, kayak gimana sih? Pasti soleh, jelas. Terus nggak nakal gitu kan. Jago ngaji, nakal. Terus anak antum. ngomongnya dijaga. Terus mungkin apa lagi ya? Pinter mungkin ya. Agamanya bagus, baik. Ya lain-lain lah. Nah, jadi ketika ketika si kriteria itu teh kayak nggak sesuai gitu. Jadi gimana ya? Jadi ketika kriteria itu ternyata nggak sesuai dengan kondisi lingkungannya gitu. Gimana sih kalau gimana? Ya jadi di pikiran kita teh gini, tapi ternyata orangnya teh gini gitu. Beda. Ekspektasi. Itu lebih ke arah penilaian gitu ya. Ekspektasi. Nah, karena gini ya. Tadi mungkin aku harus menyinggung antara sekolah, ada SMA, ada pesantren. Kenapa sih orang-orang itu tuh ada yang di SMA, ada yang di pesantren? Sebetulnya memang balik lagi ke filterisasi sih gitu. Kenapa orang di pesantren? Karena dia ingin anaknya itu mendapatkan filterisasi yang Islam gitu. Emang ketika dia itu mengharapkan tadi yang kata menjawab orang itu ketika udah lepas di pesantren itu jadi soleh, dia hafal Quran, jadi jago agamanya. Karena itu emang filterisasi yang dia pinginin gitu di pesantren itu. Dan kalau di SMA gimana sih? Ya berarti dia dapetin ilmu yang dari negeri gitu mungkin, atau mungkin lulus dengan predikat A, predikat B kayak gitu kan, atau mungkin dengan berbagai organisasi-organisasi yang lebih luas gitu kan dibandingkan tempat-tempat lain kayak gitu. Pasti setiap tempat itu punya tujuan filtrasinya masing-masing gitu. Kenapa diciptain pesantren? Ya karena biar menciptakan orang-orang yang jago dalam agama kayak gitu. Kenapa ciptain negeri? Juga agar jadi menciptakan orang-orang yang berprestasi mungkin kayak gitu. Cuman
ternyata yang kita lihat adalah nggak selamanya kayak gitu. Kenapa aku bahas lagi hal ini di sini? Karena emang ternyata nggak selamanya kayak gitu. Nggak selamanya kok yang pesantren itu kayak gini. Yang tadi udah sebutin. Nggak selamanya kok yang di negeri juga ternyata kayak gini. Justru kalau dari pengalaman yang ada, dari yang terjadi di dunia nyata, orang-orang itu berekspektasi A, tapi kadang usahanya itu masih tidak selaras dengan A itu. Kita pingin kita masuk surga dengan kemudian tanpa hisab, tapi kemudian kita masih kemudian enggan untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan hal-hal yang sunnah, yang itu kemudian lebih mempermudah kita gitu. Itu lebih simpelnya. Atau kalau misalkan di pesantren, aku misalnya bukan anak pesantren sih, tapi aku melihat aja di beberapa teman aku gitu. Aku melihat ada mereka yang ketika udah keluar tuh jadi mantap banget. Ada yang ketika mereka keluar dari pesantren tuh jadi down banget. Down dalam artian bebas pergaulannya, bebas cara bicaranya, bebas cara bersikapnya kayak gitu kan. Tapi ini ada juga orang-orang di negeri itu ketika mereka itu paham akan konsep ini, karena mereka itu belajar untuk mau belajar gitu ya, maksudnya jadi orang yang baik gitu kan, menjadi baik gitu kan, berusaha untuk yang menjadi baik, ternyata not bad lah gitu kasarnya mah. Kasarnya mah ketika seorang itu pahamin konsep ini tuh mau dimanapun dia tempatnya, insya Allah dia tuh bakal megang gitu. Mau dia ada di tempat yang susah sekalipun, lingkungannya hesek sekalipun, ketika dia megang suatu filter itu, dan terutama filter itu adalah Islam, maka nggak bakal ada satupun yang bakal ganggu dia gitu untuk kemudian jadi ingkar kepada Allah kayak gitu. Nah, sedikit bingung dari pesantren gitu ya, bahwa ternyata emang di pesantren tuh janganlah kita banding-bandingin pesantren dengan negeri gitu. Jelas banget kalau agamanya itu pesantren banget lah gitu kan. Cuman di Indonesia sendiri, di Bandung sendiri, kalau misalkan kita pesantren itu benar-benar harus milih gitu. Kayak gak semua banget pesantren tuh ngajarin hal-hal yang emang penting secara agama gitu. Ada tetap aja ada gitu pesantren yang menjalankan agama itu secara kuat, bukan secara why. Ada yang hanya memberikan pelajaran agama itu secara how, bukan secara why gitu kan. Atau kita juga di SD, aku pribadi dulu di SD di Al-Manah, ternyata emang yang diajarkannya itu adalah lebih ke arah what dan juga how gitu. Gak diajarin tuh kenapa kita harus sholat. Maksudnya gak diajarin secara kuat gitu, kayak aku tuh sholatnya karena bla 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 bla. Jadi si guru tuh benar-benar apa ya, kalau misalkan ngasih alasan sih ngasih, tapi secara kuat itu belum menurut aku. Karena ya gitu deh gitu. Kayak kerasanya itu ketika dulu untuk kelas 6 SD, ada salah satu guru agama di halaman tuh nampilin kisah seorang pemuda, dia tuh kayak mau meninggal tapi dengan keadaan dia tuh banyak dosa karena dia tuh lalai sholat gitu. Karena dia tuh sholat deh tapi lalai gitu. Dilihatin di kuburan itu ternyata mukanya tuh hancur. Sampai-sampai bikin sekelasan tuh gimana ya? Mukanya tuh pias. Ada yang sampai nangis perempuan. Kadang butuh banget sih hal-hal yang kayak gitu tuh gitu. Dan ternyata nggak semuanya tuh benar-benar mentingin hal-hal yang kayak gitu. Banyak banget yang hanya mementingkan dari segi apa, kayak sholat itu apa sih, saum itu apa sih, atau kayak misalkan dari agama kayak baca Al-Quran nih, misalnya kayak imla itu apa sih, atau kayak tajwid itu apa sih, kayak gitu. Itu sih kurang lebih kalau misalkan itu gak bakal mau tentang pesantren karena emang bukan pesantren juga kayak gitu. Oke. Itu sedikit menyinggung ya. Jadi ternyata emang filtrasi juga saking luasnya itu emang sampai-sampai ada lembaga yang khusus untuk membentuk filtrasi itu kayak gitu. Nah, jadi ketika kita gitu ya, maka kita juga bakal bentuk diri kita untuk jadi filtrasi yang seperti apa sih kayak gitu kan. Kita udah paham tadi dari beberapa macam gitu ya, contoh-contoh yang udah disebutin, pengalaman udah disebutin, pada akhirnya adalah ingin menjadikan kita tuh seperti apa sih menanggapi ini gitu. Jadi pada akhirnya yang pengen aku sampaikan itu adalah pengen mengubah persepsi atau mungkin memperkuat lagi buat teman-teman udah ngerti kalau ternyata emang filtrasi itu penting gitu, biar itu tuh ngebentuk diri kita mau jadi seperti apa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat dari segi status nih ya, karena emang status juga kan berikatan dengan filtrisasi.
menurut teman-teman jomblo itu gimana sih? Jomblo, single itu tuh gimana sih gitu? Dan coba bandingin dengan orang yang berpacaran itu gimana sih gitu? Siapa Jauh. ini? Pandu. Pandu Faiz, gimana? Faiz. Jomblo Faiz, itu Faiz. nasib, single itu pilihan. Pacaran BTW, itu enak, kan maksiat. BTW izin makan ya. Ya nggak apa, santai, bener santai. Oke. His, gimana His? Di sini. Gimana His? Jomblo itu nasib, single itu pilihan, pacaran itu enak, kan maksiat. Bisa. Bercanda. Gimana His? Oh, soal Faiz Yunis. Jomblo itu hina apa enggak? Ya kalau misalkan menurut saya nih, sebenarnya kan istilah jomblo itu kan ada nggak sih di Islam istilah jomblo itu? Maksudnya kata jomblonya itu loh. Halo? Belum menikah. Belum menikah, pemuda. Single juga bisa. Ya. Single juga bisa. Belum menikah itu kan single player. Udah menikah itu kan double gitu, double player gitu. Enggak multiplayer enggak? Multiplayer kayaknya lebih dari 2 deh kayaknya. Tapi bisa sih multiplayer juga sih. Bisa ya? Poligami. Oke. Apa itu? Multiplayer. Kalau misalkan dari kejombloan itu membuat si jomblonya itu ya makin apa ya? Makin turun gitu keimanannya. Jadi karena keadaan jomblonya itu membuat dia tuh sampai gak mau sholat lah gitu. Atau sampai gak mau ngaji lah, gak mau ke kajian lah. Ya itu bisa aja disebut hina. Iya. Tapi kalau misalkan dengan keadaan jomblonya itu meningkatkan keimanannya kan, ya nggak hina-hina amat. Enggak hina-hina amat. Nggak hina-hina amat. Bahkan gini ya, ternyata jomblo itu bukan sebuah kutukan. Iya jelas bukan. Nah, tapi jomblo itu adalah fase untuk kemudian siap-siap untuk mencari bakat sebanyak-banyaknya, untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan kita berjomblo itu, kita jadi lebih mudah sih untuk fokus. Kerasa nggak sih kalau misalkan dalam pelajaran jadi contoh. Kalau kita nggak ada perubahan, kita lebih fokus. Atau nggak usah ngomongin kayak gitu deh. Nge-lag. Baik, sekarang nge-lag. Oke. Jadi baik lagi ya, jomblo itu bukan kutukan, tapi jomblo itu bisa jadi suatu fase untuk siap-siap untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Bahkan ada gitu beberapa ulama yang kemudian bimbang ketika dia itu harus menikah atau enggak. Karena mereka itu ada yang sampai kemudian tidak menikah karena dia fokus untuk mencari ilmu kayak gitu. Wadidaw jiwalah tentang jomblo mah. Jadi kita perlu paham bahwa jomblo itu sebetulnya kita butuh ini sekarang tuh gitu. Kita butuh banget kayak art of jomblo itu kita perlu dapetin dari sisi baiknya kayak gitu. Kayak kita bisa kemudian jadi fokus untuk kemudian menuntut ilmu, fokus untuk kemudian ngejar sesuatu nih, fokus untuk ngejar cita-cita kayak gitu. Karena ketika udah ada orang lain di samping kita, itu tuh jadi buyar, kebagi dua gitu. Fokusnya terbagi dua. Bisa dibilang ini sih apa sih? Masa karantina sebelum punya tanggung jawab lain. Kehidupan ya. Jadi sambil karantina sebelum nikah tuh ya cari dulu gitu ilmu untuk menikahnya pas jomblo gitu. Nah, bisa. Terus ya meningkatkan ilmu juga sih. Yang cerita ini tahu gak? Oke. Seorang pemuda yang nyari kayu di hutan. Banyak Bang. Oh iya, lupa banget aku tadi gak ngomongin itu loh. Mana jauh? Aku lupa loh, jauh. Tahu gak? Bayu tahu ya. Faiz tahu gak? Kalau yang nenek pencari kayu tahu. Enggak, ini pemuda. Oh iya. Seorang lelaki. Ceritanya aku pemudanya jauh. Jadi ceritanya Bayu pemudanya ya. Jadi di hutan mana nih? Hutan Kalimantan. Hutan belantara. Kalimantan. Jadi ceritanya Baim, ada hutan dari berapa
Berapa luas sih? Berapa luas? Pokoknya ada hutan. 1000 hektar. Hutannya lumayan luas. Terus, jadi Baim tuh punya niat. Kayak dia mau nyari sebatang kayu. Nah, tapi dia punya filter otomatis itu. Jadi kayak kriterianya itu, misal kayunya harus kokoh. Terus kayunya apalagi ya? Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Ukurannya sedang. Apalagi ya gitu-gitulah pokoknya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Nah, Baim jalanlah di hutan itu. Nah, baru dia 10% menelusuri hutan itu, dia ketemu satu kayu. Nah, kayu ini dia kecil, terus kokoh, tapi putih banget. Ya, good looking gitu. Gimana tuh? Kayunya. Ambil jangan. Ambil jangan. Baim diambil nggak, Im? Nah, dia kalau mikirnya misalkan gini. tadi di awal, sok. Jadi dia mikirnya gini. Nanti juga, kan ini masih baru 10% perjalanan. Nanti juga di depan ketemu yang lebih baik lagi gitu. Yang lebih bagus lagi. Mungkin ada yang lebih besar, lebih panjang. Mungkin ada yang lebih besar. Mantap, lebih Baim banget gitu. Lebih hitam kayunya. Nah, iya, bisa. Jadi ditinggalin lah kayu tadi. Sampai dia jalan, udah setengahnya, ketemulah kayu yang emang cocok banget gitu. Kayak kriterianya gimana ya? Kayunya ya mungkin good looking banget. Good looking banget, Terus lembut gitu, gak kasar. Bagus, kokoh. Nah, jadi Baim ngambil lah batang kayu itu yang dia temuin di tengah-tengah itu. Nah, pas dia jalan, ketemulah satu batang kayu lagi yang kelihatannya, wah ini lebih besar nih, kayak lebih kuat gitu ya. Nah, tapi diambil gak, Im? Ragu nih, kayaknya di depan ada lagi. Ragu nih, di depan kayaknya ada lagi nih. Tapi di tangan udah megang nih. Ini nih yang aku butuh. Tapi soalnya aturannya gini, kalau misalkan udah ngambil, gak boleh ngelepas gitu kan. Iya, kalau udah ngambil gak boleh lepas. Nah, dia mulai ragu gitu. Kok aku ngambil yang ini ya? Kayaknya di depan ada yang lebih bagus lagi. Nah, sampai habis lah. Udah keluar hutan gitu. Terus gimana, Im? Ya udah. Jadi gimana ya? Kalau misalkan ceritanya tuh kayak gini, tadi bener ya. Ada orang yang ketika disuruh, kamu cari di hutan ini, cari kayu, pokoknya sampai ujung kamu cuma boleh ambil satu kayu, dan kamu gak boleh lagi muter gitu. Jadi misalnya kayak udah jalan sampai tengah-tengah, gak boleh lagi ke awal karena udah nyari ada kayu yang lebih bagus, gak boleh. Tapi terus aja jalan gitu, kayak gitu. Dan seorang itu jalan gitu kan ya, tadi di awal udah disebutin. Dan setiap perjalanan itu kita nemuin kayu-kayu kan kayak gitu. Ada yang kayunya tuh udah bagus banget menurut dia, ada yang udah keren banget, tapi dia ragu kayak, oh di depan ada lagi. Jalan lagi, oh enggak, ini ada nemu lagi nih misal. Ternyata ini enggak cocok lagi, soalnya pikir dia tuh kayak gini, di depan pasti ada yang lebih bagus lagi. Kalau misalkan di tengah-tengah ada yang bagus, gimana nanti di akhir gitu kan, mikirnya kayak gitu. Terus kayak gitu sampai pada akhirnya dia nemu. Sampai akhirnya dia tuh udah sampai di akhir dan dia tuh ngambil kayu yang ternyata nggak maksimal. Dia tuh ngambil kayu nyata yang, oh kalau gini mah yang tengah-tengah tadi aku ambil. Oh kalau gini mah tadi yang awal aku ambil. Ini tuh bentuk bahwa orang itu ternyata yang salah itu bukan apa ya? Bukan gimana ya? Ternyata yang salah daripada dia itu adalah dia tuh gak punya suatu kriteria khusus tentang kayu itu. Kalau dari awal dia udah nentuin kayu yang aku butuhin adalah kayu yang A, B, C, kayu yang udah kokoh, kayu yang putih, kayu yang lembut, kayu yang enak untuk kemudian dipegang gitu ya. Maka ketika di pertengah jalan pun dia nemuin, di awal dia nemuin, ya udah dia ngambil dan dia gak bakal kemudian tertarik melihat kayu-kayu yang lain. Karena dia udah ngerasa ini yang udah aku butuhin. Bukan tentang aku mau, bukan tentang ini good looking, tapi apa yang jadi kriteria kayu itu, kayak gitu. Gitu aja kurang lebih. Jadi lebih ke
apa yang kita butuh, bukan apa yang kita ingin. Iya. Ya gitu. Kayak gitu. Nah, apa lagi ya? Jadi emang kalau kita ngomongin fisik mah ternyata emang gak bakal ada gitu. Bahkan ada yang bilang kayak rumput tetangga tuh hijau, gimana sih, Jo? Rumput tetangga lebih hijau. Bukan. Apa sih? Ya Ya kayak gitu. kita pokoknya. Bukan anak bahasa ya. Kita aku juga bukan anak sastra, gimana ya bahasa Indonesia aku teh. Oke lah. Di fisik itu nggak akan ada habisnya kalau kita terus mencari itu. Tapi kalau kita nentuin kriteria, kita nentuin suatu filterisasi itu, maka kita akan merasa cukup, merasa bersyukur ketika mendapatin A, mendapatin B, mendapatin C kayak gitu. Nah, biar aku selesaiin dulu ya. Apa ini? Oke. Guys. Iya, Bang. Oke. Terima kasih semuanya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Nah, gitu ya. Itulah kenapa penting banget filterisasi, agar kita itu nggak terkecoh dengan mata, kita tuh nggak terkecoh dengan penampilan, nggak terkecoh dengan fisik kayak gitu. Nah, pada akhirnya baik lagi sih yang kita perluin dalam bekal itu adalah doa gitu ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan jodoh sih, sebenarnya doanya tuh apalagi sih kalau bukan perasaan Al-Furqan ayat ke-74 gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu tuh udah benar-benar paling powerful sih gitu ya. Hatam. Karena emang gimana ya? Kita tuh memohon untuk kemudian mendapatkan sosok yang cenderung kita lihat pandang itu ya menuduhkan pandangan gitu ya. Kemudian hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun yang bikin mata kita tuh jadi teduh gitu ya. Wajahnya terlihatnya membuat kita senang. Oke. Dan itu ya wajahnya lil muttaqina imama tuh suatu doa bahwa kita tuh bukan semata-mata ingin jadi orang biasa gitu. Kita sebagai seorang muslim tuh dilahirkan untuk kemudian menjadi wajahnya lil muttaqina imama gitu, menjadi sosok yang imam gitu. Imam itu apa sih? Imam itu kalau di sholat aja dia paling depan kan ya. Imam itu kalau di dalam sholat aja dia yang memimpin sholat itu gitu. Bahkan sholat itu bakal bergantung ya berdosa atau tidaknya itu gimana imamnya kayak gitu kan. Sehingga setiap orang yang membaca doa ini atau setiap lelaki yang menikah gitu kan, pada dasarnya itu emang semua orang sih nih yang mukmin, yang Islam itu emang kemudian selalu menginginkan keadaan yang di depan gitu. Keadaan yang menjadi imam gitu, keadaan yang bervisi tinggi gitu. Walaupun kadang orang-orang tuh ada yang mikir, aku mah gak ada apa-apanya. Tapi secara tidak sadar itu, emang setiap kita itu fitrahnya itu adalah menginginkan atau berusaha untuk kemudian jadi yang top gitu, jadi imam kayak gitu. Sehingga perlu banget untuk kita memahamin bahwa kita sebagai muslim tuh perlu banget untuk punya sifat jiwa ambisi gitu, jiwa ambisius. Kenapa? Karena emang itu adalah jiwanya orang-orang Islam gitu. Jiwanya orang-orang yang bervisi gitu. Ibaratnya kita pingin ke surga aja, berarti kita butuh berambisi kan untuk ke sana. Atau ibaratnya kita pingin ke ya tempat di dunia aja sih, kita kan tahu bahwa dunia itu kan emang tempat yang bukan kita ciptakan untuk tinggal ya, tapi kita berambisi untuk kemudian mendapatkannya. Contoh apa misalnya SMA kayak gitu kan. Atau contoh apa PTN gitu kan. Itu kan tempat dan ya cita-cita kan. Nah dengan hal itu aja kita ambis. Nah gimana dengan surga kayak gitu. Dan sebenarnya gak cuma itu doang, banyak banget gitu, luas banget. Kenapa yang bikin Al-Fatih itu bisa menaklukkan itu ya karena ambisi itu gitu kan. Jalan yang mutakin memang itu itu menjadikan cek. Videonya nggak? Udah nggak apa-apa lah, suaranya aja lah. Oke, cek. Ada. Bentar. Kayaknya ada nggak YouTube? Nggak tahu. Nggak ada. Kenapa? Cek. Lanjut aja. Ada. Ada. Oke.
Jadi waj'alna lil-muttaqina imama tuh nggak cuma sekedar kita berdoa untuk jadi imam dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa gitu, tapi emang jadiin kita tuh sosok yang kemudian di dunia itu ibaratnya jadi panutan gitu. Karena setiap kita tuh bisa jadi panutan buat orang lain gitu. Secara gak sadar ya tentunya. Ada yang mungkin jadi panutan bagi orang yang cuman kayak ngelihat dia gitu. Ada yang jadi panutan karena gini, kadang aku pribadi ngerasa kayak kalau ngeliat tokoh A, tokoh B itu kayak ngerasa dia tuh jadi panutan. Kenapa? Padahal kan gak pernah ketemu, gak pernah berobrol. Tapi kalau ngeliat doang atau ngeliat kisahnya itu jadi panutan itu ya mungkin efek daripada doa itu gitu. Kenapa Rasulullah bisa kita kenang? Karena mungkin efek doa itu juga gitu. Kayak gitu. Pokoknya emang Masya Allah banget lah doa itu gitu. Jadi emang perlu kita tekanin juga kayak gitu. Dan bayangin aja sih kalau misalkan kita bisa jadi imam itu kan berarti udah mantap lah gitu kan. Jadi siapa sih yang gak mau kayak gitu. Jadi itu emang ambisi-ambisi setiap muslim, setiap mukmin yang kemudian ada pada dunia ini kayak gitu. Jadi perlu dipertanyakan apakah kita itu udah punya nih perasaan bahwa kita tuh pingin jadi sosok imam, pingin jadi sosok yang berperan pada dunia ini gitu. Atau kita jadi orang yang biasa-biasa aja sih kayak gitu. Itu perlu untuk kemudian jadi bahan evaluasi terus setiap harinya. Karena dunia itu bukan hanya tentang kita bangun tidur, makan, tidur, main game, terus tidur lagi, enggak gitu. Tapi hidup itu, dunia itu bisa mengajarkan untuk kemudian kita ngambil bekas sebanyak-banyaknya kayak gitu. Itu sih yang bikin aku, mulai kesini-kesini mulai itulah pokoknya. Ngurangin hal-hal yang kemudian nggak berfaedah. Kayak aku aja nih ke perempuan kayak ngomong, aku udah pernah cerita sih ke Mujo kayak kalau chat yang penting aja gitu kan. Ya gitu-gitulah cara satunya walaupun itu kelihatan sepele tapi ternyata penting. Atau Instagram aja misalnya. Ya udah aku repost hal-hal yang mungkin bermanfaat kayak gitu. Walaupun aku tuh pengen banget untuk posting foto aku. Tapi aku mikir dulu kayak tujuan aku ngeposting fotonya apa sih gitu. Apakah cuma pengen mamerin atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan tujuannya itu dakwah ya upload kayak gitu. Pokoknya banyak sih hal yang bisa kita lakuin gitu. Apalagi pandemi gini. Kalau kita ngomongin pandemi mah pasti wah keadaan yang istimewa sih. Kenapa? Karena istimewa juga karena banyak banget tokoh-tokoh yang zaman dahulu tuh dia itu naik. Dia itu punya banyak karya ketika setelah melalui masa-masa kayak gini. Jadi ditunggu. Kayak gitu. Oke, terakhir mungkin ya sebelum kita nanti ngobrol bebas setelah ini, aku pengen sedikit menutup dengan salah satu 2 ayat yang mungkin ya di Quran surat An-Najm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu tidak lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Dan lanjut dengan ayat ke-32-nya. Alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisya illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu menjadi janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Itu sih untuk sedikit penutup dari aku. Jadi pertama tadi apapun yang kita lakuin sekarang, ibadah seperti apapun itu sebenarnya emang kehendak Allah gitu. Allah menghendaki siapapun untuk kemudian ada pada jalannya dan jauh dari pada jalannya. Lalu Allah juga telah menyediakan 2 tempat yang kemudian akan menjadi akhir kita gitu. Baik itu surga maupun neraka kayak gitu. Dan pada akhirnya siapa sih kita yang kemudian layak untuk menilai orang lain gitu. Kita nggak tahu siapa yang lebih suci gitu. Kadang ada orang yang kita anggap itu biasa aja tapi ternyata dia lebih keren imannya, lebih keren ketakwaannya. Kadang kita tuh melihat ada orang yang ternyata keren ketakwaannya di mata tapi ternyata enggak gitu di Allah. Jadi
tugas kita adalah husnuzon dan terus kemudian perbaiki diri kita gitu, bukan menilai orang lain tapi fokus pada diri kita dan temuin orang-orang yang kemudian mau untuk kayak gitu juga kayak gitu, karena itu bakal membantu kita untuk kemudian terus menerus membangkitkan virtuosisasi ini dan menjadikan diri kita tuh lebih punya karakter kayak gitu. Udah sih mungkin itu aja dari aku. Jadi intinya gimana ya? Jauh gimana Jauh intinya Jauh? Apanya? Intinya Udah jelas semua tadi. Oh sih udah ya, cukup ya. Ya ampun, kayak jadi itu. Mungkin kita tutup dulu aja. Gimana ya? Ya mungkin tutup aja. Jauh mau ditutup Jauh sama Jauh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi sharing-sharing malam ini tanggal 21 Juni hari Minggu. Mungkin cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, sekian dari aku, Mujau, sama dari Baim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.